Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Muhajirin Insight. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kali ini kita masih dengan orang-orang yang sama. Dengan Ica. Iya, masih saya dengan Ica. Kemudian ada Mas Denny dan juga ada Mas Adi juga di sini. Di konten kali ini ya, di podcast kali ini. Nulis podcast. Nah, podcast. Gak apa-apa lah. Kali ini kita akan coba bahas terkait pemuda. Yo, yang mana kita tahu sendiri kita adalah pemuda. Ya walaupun nggak pemuda banget sebenarnya. Sesuai pensiun. Wis umur 25 itu ya sesuai masih yang pemuda lah. Masih layak disebut pemuda. Betul rabi, gejala. Layak disebut pemuda kan berarti karena. Ya. Terus sebagai pemuda khususnya di desa ya. Kita kan istilahnya ada beberapa hambatan-hambatan kan ya kan. Kalau kita mengeluarkan ide atau bagaimanapun pasti kan ada hambatan-hambatan gitu kan. Nah, sebelum kita ngomongin hambatan dulu nih. Sebelum kita ngomongin hambatan, menurut kalian nih, pertama banget, apa sih menurut kalian sebagai pemuda iku penting di lingkungan desa itu, Mang? Sebagai pemuda. Ya, sebagai pemuda. Ya, menurutku pentingnya kalian. Pentingnya pemuda ini menurutku ya kreator Ya. Soalnya ya kapan memang kreator itu wong tua ya kurang. Lebih baik ya memang pemuda. Otak pemuda kan sih menggebu-gebu, iya, sih panas. Ya, masih agresif. Iya. Mas Denny, ya apa? Maksudnya peranmu iki sebagai pemuda di pedesaan iki sepenting apa menurutmu? Kalau pentingnya sih sangat-sangat penting ya. Sangat banget. Soalnya sangat. Secara fisik, secara pola pikir, itu sangat menentukan kedepannya. Sangat menentukan pemuda iki mangko ya. Untuk kecepatan kerja pun ya nggak mesti juga nggak mesti orang tua itu kerjanya enggak. Cuman kita kan secara fisik kan masih oke lah. Masih fresh. Untuk kayak gini saset gitu. Ya ibaratnya sangat penting. ya sama kan juga katanya Rasul kan juga peran pemuda ini apa ya ibaratnya sebagai pionir Islam. Pion Islam, pion negara itu ada dipegang ya. Sekarang aku juga bilang kan berilah saya 10 pemuda maka akan kuberikan dunia. Ya, berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Kemudian berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Terus juga sempat kan juga ada carilah saya 10 pemuda bodoh maka akan saya rubah mereka. Tapi memang ya itu memang peran pemuda memang sangat sepenting itu. Iya, sepenting. Khususnya di desa ya. Tapi zaman Rasulullah dulu juga pemuda-pemuda banyak yang perang. Diutamakan pemuda. Ya itu tadi memang pemuda itu tombaknya. Ujungnya. Betul. Ibaratnya senjata. Kita itu bagian tajamnya. Bagian sing kalau tajamnya ini nggak diasah akhirnya tumpul. Oke ya, itu peran penting menurut kalian berarti pemuda itu sangat penting. Ujung tombak Perubahan. Dimanapun itu. Ujung tombak perubahan. Oke. Terus kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Kalian kan pemuda ya. Menurut kalian lagi nih, apa sih ya apa caranya pemuda iki mangko bisa berkontribusi dalam pembangunan desa dalam berbagai sektor apapun lah. Di sektor apapun, boy, memang sektor kemanusiaan nih, mbok sektor apapun lah, di sektor apapun. Apa maksudnya bagaimana pemuda itu bisa berkontribusi untuk pembangunan desa ini, tapi tanpa harus meninggalkan desanya. Cara sing basic ya. Ini ide ya ini. Iya, bisa berkaitan dengan ide betul. Bisa salah bisa bener. Harusnya kita itu dikasih kepercayaan sesuai bidangnya masing-masing. Satu desa itu luas loh. Banyak. Berapa puluh RT, berapa puluh RW. Medali desa ya menakene. Dengan beribu-ribu orang itu, beribu-ribu anak muda yang ada di desa, itu mereka itu punya bidang dan keahliannya masing-masing. Kayak contoh misalnya anak muda yang dia itu meneruskan usaha orang tuanya kayak di pertanian. Ya wes mereka itu
kita kasih kesempatan untuk membangun lingkungan, contohnya untuk menanam tanaman, kan mereka juga tahu toh bagaimana di musim apa pohon ini tuh bisa tumbuh untuk menambah oksigen biar tetap desa itu biar ramah lingkungan, sejuk. Terus ada pemuda itu misalnya dia itu ahli dalam bidang editor ataupun media itu mereka kalau misalnya ada event ada jadi tim itu tim media harusnya dikasih kesempatan untuk bidangnya masing-masing dan dibagi. Iya. Soalnya kan memang kan orang di desa itu kan banyak loh. Dan juga memiliki karakter-karakter masing-masing yang berbeda. Coba kita kumpulkan orang-orang, ayo siapa sing iso desain. Sret. Wong akeh misal wong 10 wong pinter desain ternyata. Oh, ini dari pondok pesantren bisa bantu ngajar ngaji di TPQ. Contoh seperti itu. Pengembangan karakter. Jadi kayak dikumpulkan sesuai dengan grade-nya bukan grade tupoksinya masing-masing. Jadi mereka akhirnya pastilah desa itu akan berubah. Soalnya kan memang kalau udah dipegang sama expert pasti naik lah. Iya, gitu. Apapun itu. Enggak harus di desa juga, di perusahaan pun lagi semuanya. Ya kita ibaratkan perusahaan lah. Perusahaan kan mesti kalau merekrut orang nggak mungkin toh. Sing biasa-biasa. Pasti kan mereka merekrut orang yang sesuai bidangnya. Kriteria. Kemarin kita bahas tentang kontribusi pemuda ini tanpa harus meninggalkan desanya. Contohnya kalau si Mas Deni ngomong misalnya orang tuanya sudah bertani, maka anaknya ini kalau bisa diberikan kesempatan biar pertanian itu tadi dikembangkan lagi. Anaknya juga menggeluti pertanian. Sesuai dengan passionnya apa yang dia pelajari ketika dia masih kecil, kemudian apa yang dia dapat ketika dia menempuh pendidikan dan lain sebagainya. Terus apa sih kegiatan utawa inisiatif sing untuk saat ini memang benar-benar diperlukan dan harus dilakukan oleh pemuda di desa ini? Salah satu contoh kegiatan ini menurutku setiap desa tuh memang memiliki budaya, memiliki karakter masing-masing. Kalau mungkin di desa kita bertiga, karena kita kan satu desa. Mungkin lebih karena memang desa kita tuh budaya tinggi ya. Tinggi banget. Budaya kita tinggi, terus keagamaan kita juga tinggi dengan dengan banyaknya agama di desa kita. Ada Kristen, ada Hindu, ada Islam yang menonjolkan di tiga agama itu. Tapi mereka hidup rukun, hidup berdampingan walaupun apapun kegiatan mereka, misalnya di desa kita ya Hindu ada kegiatan ogoh-ogoh. Kita sebagai orang Islam ikut meramaikan. Terus ketika orang Islam ada takbiran, orang Hindu ikut. Terus ketika orang Kristen ada Natal, kita membantu orang ibaratnya mereka menghormati, kita juga menghormati mereka. Nah, itu di desa kita tuh menurut kita ya memang kebudayaan harus kita tingkatkan. Karena memang kita bukan contoh lah kalau misalnya kita di nongko jajan. Kan beda dengan desa kita kan. Atau mungkin di atas desa kita Bedali. Pasti beda. Kalau di Bedali yang harus mereka tonjolkan mungkin lebih banyak ke wisata. Iya, karena mereka punya banyak tempat, banyak mungkin mereka kan langsung ibaratnya perbatasan desa mereka udah di atas, udah gunung. Udah Gunung Kawi kan mereka. Kalau desa kita kan nggak ada ya. Kalau kita cek wisata juga nggak mungkin ada, kayaknya nggak ada deh wisata ya. Lah yang ada apa? Budaya. Kita punya kegiatan keagamaan seperti Hindu punya itu nyepi atau ogoh-ogoh itu, terus di Islam. Dan kita kumpulkan dengan budaya kita. Dengan apa? Kita adakanlah kegiatan-kegiatan yang berbau budaya, berbau keagamaan. Nah, menurutku loh. Menurutmu ya boleh? Kalau menurutku, kalau untuk saat ini ya dengan keadaan sekarang dan anak muda juga kan banyak yang sibuk masing-masing kan, mereka ada yang kerja, apalagi kan sekarang cari kerja itu susah banget. Lakukan aja apa yang bisa kita lakukan sih. Yeah. Semampu kita, nggak harus kita memaksakan di luar kemampuan kita, sebisa kita. Kayak contoh misalnya kita bisa ngedit video kayak kita lah, kayak kita bertiga ini lah ya. Kita promosikan itu video-video dengan mempromosikan desa kita, membangun citra dan sebagainya. Kalau misalnya terbiasa di dunia entertainment misalnya, ya udah kita jadi ikon, jadi orang terdepan untuk
membangun citra desa kita itu aja sih menurutku nggak betul. Nggak kompleks untuk saat ini loh ya, realistis aja lah. Jadi menurut Mas Adit, maka kita kan istilahnya pemuda sekarang itu butuh apa ya istilahnya? Kita bukan menabrakkan apa istilahnya, menggabungkan ya antara teknologi dan juga kebudayaan ini mangko. Menurut kalian berdua kan gitu tadi kan? Teknologi dan juga budaya itu kita gabungkan. Kita kemas agama, budaya, teknologi. Agama, budaya, teknologi kita kemas jadi satu. Supaya itu untuk bisa ditonjolkan di desa. Gitu ya. Itu peran pemuda ya menurutku betul sih, penting-penting banget. Karena ya memang kegiatan-kegiatan seperti itu kalau memang nggak ada apa ya istilahnya, kalau nggak ada pionirnya, nggak ada ujung tombaknya, ya balik tadi pemuda itu ujung tombak. Kalau tidak ada ujung tombak ya wis gitu loh. Betul. Ya wis desa iku wis ngono-ngono iku ae, enggak ono tombak iku lek gak ono ujunge sing lancip, perang yo kalah pasti gitu kan. Tumpul. Nah, kita kan hidup di desa ya, dengan ide-ide pemuda sing menggebu-gebu iku mangko. Apa ya tantangan terbesar itu? Kita kan pasti punya tantangan masing-masing untuk mewujudkan itu kan. Nah, menurutmu untuk sekarang tantangan sing dihadapi pemuda, khususnya kita ini, sing paling gede untuk gede. Iku loh maksudnya. Kan punya ide tadi kan. Ya. Gawe video. Oke lah, aku paham. Aku nanya. Ya ini bukannya aku sepurane ya, bukannya aku kayak kepras ya atau kayak menjudge seseorang, bukan itu. Cuman menurutku di desa kita bertiga ini ya, aku ngerasa anak muda itu diberikan kayak kasih tembok tinggi. Tembok dure gawe awak dhewe untuk berkreasi. Padahal saya lihat teman-teman yang aku pegang, ini kan aku juga megang Pemuda Muhajirin toh. Bukan promosi ya iki, walaupun ini di media dhewe ya. Tapi teman-teman Pemuda Muhajirin ini ketika kita mengadakan, contoh lah besok ini kan kita tanggal 14 besok kan kita ada event ya, Muhajirin Fest itu. Nah itu kan beberapa masukan kita terima. Gebrakan baru di desa kita. Kajian yang ibaratnya positif itu. Kalau biasanya ngaji tok, tapi ya, di konsep ya carane ngaji talk show. Ngaji talk show. Kita ambil konsep dari kota, kita masukkan ke desa. Untuk apa? Itu untuk memberikan warna baru di desa kita. Ya bukan hanya sing monoton kayak kita tanpa terlepas dari kebudayaan kita desa. Kalian merasa enggak ya? Iki pertanyaanku pribadi sih sebenarnya. Kita pertanyaan pribadi apa sambatan pribadi? Apa kompleks iku sih? Aku dhewe apa ya bingung. Apa sambatan apa curhat? Iki aku bingung antara pertanyaan pribadi apa sambatanku dhewe. Ngono lho. Kalian merasa enggak sih di desa iki? Di desa iki kita lebih apa ya istilahnya, kita mau mengembangkan desa, kita punya ide segala macam dan lain sebagainya. Kalian merasa iki enggak apa ya iku mangko kan ono temboknya besar mau iya. Nah, di lain sisi ya apa sih harusnya ketika kalian menjadi orang atau generasi sebelumnya menghadapi kayak gini iki, jadi sikapi orang atau generasi yang lebih tua dari kita terhadap ide gagasan baru untuk pemuda harusnya seperti apa? Harusnya kayak gini sih. Kita ini khususnya saya itu orang yang fakir ilmu, masih banyak ilmu yang kita timba. Kita bukan berarti anti kritik, enggak. Memang semua masukan itu kita terima. Asalkan harusnya metode masukannya itu enggak langsung membenarkan pendapat orang tua itu sendiri sih. Harusnya itu beradu argumen itu boleh, kita berbantah-bantah itu boleh asalkan untuk kemaslahatan kita bersama. Nah harusnya itu kalau kita itu mempunyai suatu ide, suatu kreasi, ditampung dulu aja, iki masuk enggak, iki sesuai dengan norma-norma agama atau bernegara enggak, sing ono di desa iku mangko iki menentang kebudayaan enggak. Selagi itu tidak menentang kebudayaan, tidak melanggar etika, tidak dan sebagainya,
saya rasa fan-fan aja Ya sih. sebenarnya gini sih, point view utamanya sih peran pemuda peran orang tua itu sebagai monitoring atau juga kayak safety line lah dalam kegiatan guide-nya guide-nya cukup mengarahkan aja, jangan untuk mengarahkannya bukan malah memerintah. Beda ya memerintah dengan mengarahkan. Kalau mengarahkan berarti kan iki sekiranya hari ini kebablasan iki terlalu offset. Offset iki kakean. Nah, menurutku loh ya, orang tua, orang yang lebih dewasa daripada kita lebih baik untuk lebih mengasih kesempatan lah. Karena memang gini loh, kita contoh aja di desa kita lah, tahlilan atau musola masjid. Lihat banyak yang mati, banyak yang sepi, banyak yang aku kenapa ke masjid itu soalnya kan Islam ya. Banyak yang mati, banyak yang nggak berkembang karena ya itu anak mudanya nggak dikasih kesempatan. Nah, aku sendiri ketika aku cerita dengan para asatid para pemilik pondok yang lain, kenapa kok aku bukan menganukan pondok kita ya, kok lebih berkembang, kegiatan-kegiatannya lebih banyak warnanya, karena memang di pondok kita difasilitasi untuk anak muda berkreasi lah, tapi sebagai safety lainnya. Salah, kayak misal kita buat event yang kemarin nih Wajirin Fest, ada sedikit kesalahan misalnya tentang kepingnya kita ngundang artis gitu, gak iso sekarang dana sekitar segitu, bisa tak kita cari dana segitu dengan kondisi yang sekarang seperti ini? Gak bisa. Nah itu peran orang-orang tua, generasi yang lebih jadi tua. Itu kenapa kita contoh di kota loh bisa, kenapa kok di desa nggak bisa? Nah iya betul. Di kota-kota kayak kegiatan itu udah dipegang anak muda, bukan kita mendiskriminasi orang tua, tapi udah mulai dipegang anak muda, kreatifnya lebih tinggi. Kayak contoh kita kampung Cemplo, apalah kampung-kampung yang ada di kota kampung kita. Bilem, di desa contohnya kampung Bilem. Itu kan udah ya, mereka udah punya mindset yang baru, pikiran yang baru buat desanya. Dan kita kan sebenarnya juga baik. Aku ketika ngadain kegiatan sempat berpikir sama teman-teman di desa kita lah. Banyak yang emang ini harusnya disupport sama desa. Keresahan pribadi lah ya kan? Keresahan pribadi mereka cuma memang nggak bisa diluapkan. Mereka meluapkan juga buat apa? Kita nggak dibayar. Kita buat apa sih? Mending kerja, mending ngurusi anak, keluarga. Karena kan pemuda zaman sekarang ya realistis. Kita nggak dibayar, kita nggak oleh popo, oleh kesel tok, kayak opo. Melok Karang Taruna kayak opo, memang kayak ngono tok. Tapi justru pionirnya sebenarnya pemuda harus dipecut. Iki kita ambil dari desa kita dewi lah ya. Kita nggak menyebutkan desanya apa. Nggak perlu menyebutkan. Pasti ngerti lah ya. Kita Tempatnya. menyebutkan di desa kita sendiri. Bahkan banyak anak-anak muda atau pemuda itu sing akhirnya malas berkreasi. Karena dari di satu sisi dan lainnya itu memang yang dipakai itu rata-rata pendapat dari orang tua. Ya nggak salah. Karena itu kan namanya kita bermusyawarah ya, keputusan ada di forum itu tadi kan. Nah, terus gini, wingi kok Mas Adit kan nanti ngadakno Muhajirin Fest. Yep. Nah, Muhajirin Fest ini kan ide dari pemuda. Gitu, ya kan. Karena ya biasa nih wong sepuh ya kita ngaji. Kan itu kan peringatan Maulid apa meneh? Sholawatan mari wis mulai. Sholawatan ono pengajian mari dirungokno selesai. Nah, ini kan di konsep sedemikian rupa cek koyo talk show. Iya. Di luar sana, di luar desa yang mana base-nya kita ini di desa. Gitu. Iya. Tapi ono enggak sih koyo waktu sebelum sounding lah kamu merapatkan sesuatu rapat itu ono enggak perbedaan atau konflik antara nih pemuda yo kalian ini sing mengadakan Muhajirin Fest ambek orang-orang promotor, ambek orang-orang tua, ambek fasilitator iki mangko. Waktu itu ono enggak? Sebenarnya ya beruntungnya kita di pondok kita memang udah udah di mindset bahwa ayo anak muda ini berkreasi lah. Jadi memang nggak terlalu banyak ya kita untuk
ada perlawanan dari orang tua. Itu di sisi kita, di sisi manajemen kita ya. Tapi di sisi desa berbeda. Beda lagi. Paham ya maksudku ya? Bukan kita ya. Di sisi desa itu berbeda. Kenapa? Kayak acara apa sih iki? Iki gak jelas acaranya. Ya bukan kita kayak gak penting. Memang kelihatannya memang kayak iki lo kurang mengena, tapi memang kita harus mencoba walaupun nanti ya setelah acara itu baru kita bisa evaluasi. Betul. Kurangnya apa. Contoh lah, sebelumnya kita juga sempat ngadain takbiran yang satu desa tahun itu pasti kita cari formula ya apa caranya, mungkin ada plus, orang itu plusnya gini mas bagus, minusnya kita tampung. Oh minusnya kayak gini, oh ternyata kayak gini ya. Oh ada minus gini, oke kita tampung, kita rapatkan sama teman-teman, evaluasi. Biar apa? Ketika di event selanjutnya, oh kayak gini nanti ada harus diperbaiki nih, titik-titik poin negatif harus diperbaiki. Lah yang di desa kita susahnya itu, kita anak muda pengennya itu di apa ya ibaratnya dibantu backup lah yo, dibantu backup, tapi ya aku mau nggak bisa, kita nggak ke backup. Akhirnya ya harus kita lundang-lunding dewe, laku dewe. Kak kudu, maksudnya backup kan nggak harus dana. Tapi memang ya itu jadinya gini, kalau kita mau merubah desa kita, menurutku ya sekarang ini aku mindsetku, kalau kita mau merubah desa kita dari kita sendiri, coba kita ngadain, kita buktikan di desa. Gitu ya. Betul gak sih? Betul. Jadi kita ke desa itu kita cuma minta izin toh. Menurutku loh ya, menurutku aku 2 kali kegiatan di desa ini ya gitu, tapi fit apa ya impactnya, keren. Kemarin sampai kita bisa ada patrol ikut ke kita, itu keren kan, takbiran ono patroli, sudah keren lah, maksudnya ada nuansa baru. Siapa tahu nanti kita di takbiran yang akan datang banyak kreasi-kreasi yang baru munculan dari RW Karang Taruna itu ya. Akhirnya kita sebagai anak muda ini kudu ngerubah ya, wani loro betul. Aku gini sih, setuju sebenarnya. Ayo kak, sebenarnya memang setuju bahwasanya kegiatan apapun ya, di desa itu minimal walaupun ide gagasannya itu bukan dari pemuda, at least libatkan mereka di dalamnya. Ngono gak sih? Ya teko perkataannya kalian berdua iki mangko, libatkan pemuda di dalamnya supaya apa? Pemuda-pemuda iki mangko belajar. Pertama kita belajar dulu kan. Bukannya kita mentang-mentang aku duwe ide kok ngene harus tadi, enggak kan? Tapi memang harus proses. Kita butuh proses. Ya memang secara umur kita nggak setua itu, tapi at least pemikirannya belum tentu kita dari generasi sebelumnya itu ambek kita belum tentu generasi sebelumnya lebih baik. Betul. Oke. Kita wis bahas tentang apa mongko? Kegiatan pemuda sing perlu dilakukan di desa. Kemudian ada lagi kayak iki mangko Mas Adit ngomong, kita bawa bukan kultur ya sebenarnya, acara yang sebenarnya itu ada di kota kita bawa ke desa. Kita sesuaikan dengan yang ada di desa. Apa ngarani? Kayak menduplikat, tapi juga kita menyesuaikan kultur di desa kita. Oke. Tapi menurut kalian berdua, aku ini ya, menurut kalian berdua apa? Kira-kira kegiatan kalau sampean ini ya sebagai pionir di desa kita, kegiatan pertama yang pengen kalian adakan apa? Iki aku ditakon sih sebenarnya. Nah, itu pertanyaanmu toh. Sebenarnya iku mangko wis kate tak arah nomor. Berhubung ditanyakan dulu. Kegiatan apa sih bakalan kalian lakukan di desa? Lah menurutmu, Cak? Tak balik kok saiki kok ae. Aku dikon mikir ganti kan. Disuruh mikir ganti iki. Lek menurutku kegiatan awal yang kita lakukan desa, kita tahu kan desa kita ini ya, desa kita itu lebih banyak istilahnya yang kita tonjolkan adalah budayanya. Kalau sing sama ngomong ya bagaimana caranya kita buat kegiatan, jawabannya kalian monggo, kita buat kegiatan yang memang berbau budaya sesuai dengan desa yang berbau budaya itu monggo, berbau culture dari desa tersebut. Contoh kultur. Ya itu tadi, misalkan di desa kita kita lebih banyak misalnya winginan kok acara yang kapan hari kita kan udah ada bagus tapi acara kemarin bagus, kita punya acara tempo dulu
Kemudian ya apa sih caranya Tempo Dulu iki mang cek rame? Mereka mengundang beberapa teman-teman dari budayawan. Khususnya lek desa kita kan lebih banyak bantengan ya kan. Ya itu sudah bagus. Kita kemas bantengan iku mangko untuk meramaikan Jepang Tempo Dulu. Tempo Dulu itu tadi. Aja disebut to desa kan untuk meramaikan Tempo Dulu iku mangko. Dengan onoe bantengan iki mangko. Cuman minusnya adalah iki nggak tahu yo, entah aku yang kurang paham atau bagaimana. Menurutku kurang melibatkan pemuda sih di sana. Iya. Karena pemuda ya memang mereka ikut di bantengan iku mangko. Maksudnya dia tidak dilibatkan ke kepanitiaan. Tapi juga banyak juga kan memang pemuda juga ya sudah merasa pengen berusaha untuk berkembang tapi dibatasi itu tadi akhirnya kembali lagi ke itu tadi akhirnya mereka udah males. Iya, males. Terus mending aku kerja ae lah apa gitu. Lek menurutku pemikiran pemuda nek desa awake saiki ya. Apa sih? Aku melok Karang Taruna. Toh ya gak ono impact-nya. Padahal banyak positifnya. Padahal Karang Taruna sendiri itu kan buat kemaslahatan masyarakat yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa menaikkan value dari desa. Dengan adanya Karang Taruna sing guyub, ono Karang Taruna sing gelem gawe acara, walaupun itu entah itu nanti gagal atau berhasil, at least kita sudah mencoba. Yang pertama. Yang kedua, terus apa jenenge? Dari situ akhirnya kalau Karang Taruna wis mati ya wis, desa kita nggak bisa berkembang, nggak bisa jalan, kita stuck di situ toh. Iya, wis ngene kuwi akhir desa. Lek Deni ya apa Den? Kalau menurutku sih kegiatan sing perlu kita adakan di desa. Sing pertama lek misalnya aku dikasih kesempatan penuh ambil Bapak Desa Kades kita, Mas Dani buat acara apa sekiranya? Dikasih kesempatan acara apa prinsipnya outputnya, tujuan awalnya itu apa sih outputnya? Kayak Pancasila, dasar negara kita kan outputnya itu keadilan, dibentuknya sebuah negara itu biar kita keadilan sosial secara merata. Nah, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan itu harusnya itu tujuannya apa sih? Kita bangun budaya itu outputnya nanti apa? Impact besarnya ke masyarakat itu apa? Misalnya kalau tujuan awalnya untuk pengembangan UMKM ataupun pendidikan moral kepada anak-anak di usia dini ataupun kepada pemuda-pemuda yang ingin berkembang atau ya kita selipkan unsur-unsur dakwah di situ. Jadi tidak hanya kebudayaan. Pokoknya yang mudorotnya ya enggak itulah, ya enggak banyak manfaatnya, mudorotnya juga rendah mudorot itu aja sih. Intinya outputnya itu aja sih. Output dulu berarti ya. Ya tujuannya apa? Iya sih. Lek acara-acara ngono ku ya. Iki tujuane opo enggak kok ngene iki? Cek opo? Jadi kita harus hiburan kan. Berusaha dulu meyakinkan generasi sebelumnya. Iki outputnya kayak gini gitu kan. Jadi itu masuk di solusi berarti kan. Outputnya kok gini loh Pak, nanti kita itu akan kayak gini. Jadi kita sampaikan dulu outputnya. Itu ya itu anu sih, masuk sih. Kayak mengatasi atau menjembatani perbedaan pendapat antara pemuda dan orang tua itu mau. Kalau aku sing ditanya aku jawabanku kalau outputnya dulu apa ini? Tujuannya dulu apa nih? Kok kemarin Agustusan kemarin kan? Aku seneng banget bahwasanya ya kita ini rame. Rame lah toh. Rame. Cuma akhirnya Karang Taruna iki ya wis mulai lah. Karang Taruna ini muncul. Aku kayak delok RTA, RTB, RWB, CD iku kreativitas mulai muncul semua. Jadi tinggal desanya aja. Tinggal supportnya aja dari orang tua gitu loh. Support dari generasi sebelumnya. Tapi memang seperti itu sih. Kalau outputnya misalnya mereka untuk pengembangan bakat, ya ada baiknya kemarin ada kegiatan menari. Di desa ini tuh ternyata anak ini pinter menari itu harus ditampilkan kan itu orang tua juga senang. Orang tua seneng. Desa pun juga punya impact. Ternyata ada ya gitu loh di desa itu punya apa jenenge sanggar tari atau apa gitu. Betul. Ada kesenian pencaksilat yang mereka tampil. Iya, dikasih kesempatan. Kan outputnya seperti itu ya. Istilahnya ada yang ditonjolkan lah dari desa itu melakukan. Betul. Kemarin
aku seneng sih koyo iku mangko sing jariku Agustusan Ruwami. Agustusan kan Ruwami ono lomba-lomba dan lain sebagainya. Terus satu hal sing gare aku bener-bener salut sih ambek desa kita dhewe ya terutama. Gerak jalan sehat apa sih? Mbok apa enggak cuma ternyata lek dari sudut pandangku dari POV ku yo. Jalan sehat iki enggak cuma kita ngangkat CE kita itu sehat, kita hidup sehat, enggak cuma kerukunan kita itu pagi-pagi doorpress dari nyoba peruntungan kan istilahnya kan jalan sehat. Tapi di lain sisi ketika banyak ketika kita jalan sehat dengan banyaknya orang seperti itu terus antusias masyarakat yang sudah seperti itu eman banget gak sih pemuda gak dilibatkan sangat tapi aku ketolong juga sama teman-teman KKN. Nah, aku lihat ya. Coba kalau kita orang di desa kita nggak ada teman-teman KKN. Aku salut sama teman-teman KKN sih akhirnya bisa merubah ya akhirnya bisa mempersatukan kegiatan. Tapi harusnya yang di depan layar kita sendiri kan. Harusnya. Karena gini loh, kenapa harus orang luar? Iya. Kalau kita punya pemuda sendiri. Mosok wong sak desa iku kan sing iso MC. Contoh kecil aja. Kan sing iso MC iki sing jago MC, Bos. Mosok sing wong sak desa iku gak iso mengatur konsumsi. Mungkin lek menurut orang-orang sepuh ya, orang-orang sing wis umure di atas kita. Ngene sih. Apa koyo sing kemarin iku jalan sehat. Wis MC kok ngene ya memang jalan sehat terus MC ini wis ngene iki kate opo maneh. Tapi menurut kita sebagai pemuda kok ngene sih MC ini gitu. Iya. Ya karena itu tadi balik mana sifatnya pemuda itu sih menggebu-gebu. Sesuai yang tadi kita awal. Tapi tuh ono maneh jalan sehat itu ada impact lagi loh ternyata. Lek dari sudut pandangku ya winginane aku ndelok iku setiap sudut tempat sing kita lalui, sing dilalui ambek peserta jalan sehat iki mangko. UMKM naik loh, Pak. Oh, setuju. Bener apa Kak? Aku mereka pedagang-pedagang itu bilang, "Oh, daganganku habis, Mas." Alhamdulillah. Atau paling enggak gini lah. Sing biasa nih orang-orang iku mangko hal sepele lah. Tuku aqua. Paling si tuku aqua sopo sih? Orang-orang kan lebih banyak pakai galon dan lain sebagainya kan dari omah. Tapi ketika jalan sehat ya, terus dilalui ambek peserta iku mangko. Akhirnya toko-toko sing mangi sepi ku dadi rame. At least walaupun dia mek beli aqua atau air mineral atau iku mangko jajan. Ambek di jalan iku ngangkat UMKM sih menurutku. Dan kita itu secara kultural lita arofu saling mengenal sih. Saling mengenal sing asale aku gak kenal ya, ketemu di jalan dari kenal. Kadang itu orang itu ada loh yang mereka tuh nggak tahu walaupun tinggal beberapa tahun di desa itu mungkin karena kesibukan di luar, itu mereka tuh kadang nggak tahu desanya sendiri. Dengan kayak jalan itu dilalui aja dong. Aku sih. Rute aku salah satunya. Rute merata itu, ternyata di sini sudah dibangun ya. Ternyata di sini ada toko ini. Kalau membutuhkan ini kita bisa nggak usah jauh-jauh. Di sini ada. Ini ono ya. Gitu. Aku sih salah satunya. Maksudnya kan yo, aku kan lama tuh maksudnya ya 6 tahun atau 7 tahun lah di Jember dan iku pun di masa-masa yang mana seharusnya wayahe aku ki tampil di desaku dhewe gitu kan wayahe aku nduduhno apa jenenge kemampuanku lah istilahnya tapi akhirnya ternyata bisa ya desa Jedong tuh ngadakan seperti ini tuh bisa gitu. Ya itu tadi seperti kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti kegiatan-kegiatan yang kayak Malang Tempo dulu. Ya, desa Tempo dulu lah. Pokoknya itu kebanyakan orang itu antusias dengan kegiatan kebudayaan dan juga yang menarik banyak orang di hari-hari. Jadi kita kemas kegiatan yang di desa cocok buat kita. Ya, menurutku memang kegiatan di desa. Gambaranku ya, pinginnya ya. Semoga ya Pak Kades bisa mendengarkan podcast kita. Siapa tahu di ACD dia, Prof, oke Mas, sampean gawe kok duitnya kari-kari. Siapa tahu ya. Jadi kita buat kegiatan desa Tempo dulu dengan kita menampilkan di day pertama mungkin kebudayaan apa, day kedua kebudayaan apa, day ketiga kebudayaan apa. Ditutup dengan kegiatan mungkin penutup kita ada ngaji, mungkin ngundang Gus Idam, misalkan atau Mbah Nun mungkin yang berbau budaya kan itu kan masih bisa membaur dengan budaya. Terus juga nanti ditutup mungkin dengan
digabung dengan acara mungkin ngundang percil atau apa. Wayangan. Ada wayangan juga mungkin hari Sabtunya wayangan. Intinya ada kegiatan-kegiatan yang satu tahun sekali aja. Minimal 1 tahun sekali aja. Desa kita tuh punya kayak event kampung besar cemplo lah. lah. Kampung cemplo kan punya. Lah, desa kita harus punya. Ini loh, kita ini sangat budaya, sangat mengedepankan budaya yang kita tunjukkan ini loh. Jadi harus ada sesuatu yang kita tonjolkan. Punya desa tempo dulu kita. Gitu loh. Betul. Jadi men-men ki ono maning iki. Ya mungkin di kegiatan bersih desa mungkin. Ya, dipaskan waktu acara bersih desa. Pas Agustus. Terus nanti diawali dengan kegiatan seperti biasanya kita karnaval. Tapi di konsep budaya, full budaya. Itu impact-nya besar sekali loh. Oh iya. UMKM itu terutama. Naik tinggi. Parah sih. Saya memang kita harus bisa memikirkan itu. Iya. Jadi awal kita budaya itu, terus habis itu ada festival bandengan, terus setelah itu wayangan. Habis itu ditutup sama pengajian langsung sama ngundang mungkin yang semoga ya. Keren sih. Semoga lah ya. Aku bayangno asik sih. Bayangno iki kayak keren deh saudara Dan jangan lupa satu lagi. Lek gawe acara-acara ngono kuwi libatkan pemuda. Oh, harus. Itu kita panggil expertnya ya, bagian desain siapa, bagian promosiin siapa, cari sponsor siapa. Kan mereka banyak toh. Iya, karena di desa ya banyak sih memang kan. Kita panggil semua ya mungkin ya Pak Kades minta tolong lah sekali-sekali coba kumpulkan semua pemuda-pemuda dalam artian organisasi pemuda Karang Taruna, IPNO, terus apalagi ya mungkin pecalang, remas, pemuda-pemudi, semuanya itu diajak, dikumpulkan di satu desa, kita adain satu kegiatan yang semua berbau dalam 1 minggu lah mungkin ya, 1 minggu itu atau 1 bulan itu ada range kegiatan minggu pertama ini, minggu kedua ini, minggu ketiga ini. Tapi semua dilibatkan. Jadi ayo sapa sing iso nganu, sapa sing iso insyaallah Pak Kades. Desoe kita berkembang. Langsung maju ya. Langsung. Bukan langsung maju sih, cuman proses. Akhirnya desa kita punya value baru. Oh, kita punya kegiatan yang ya siapa tahu bisa ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Kota Malang khususnya. Pertanyaan terakhir. Kalian kan pemuda ya? Pemuda. Menurut kalian sendiri, ini terakhir banget. Untuk melihat peran pemuda dalam 5 sampai 10 tahun ke depan itu kayak apa? Sangat penting, Bos. Soalnya ya kalau kita di pemerintah kan udah mengatakan bahwa Indonesia menuju Indonesia emas di tahun 2045. At least 2050. Ya, at least 2050 walaupun keseketane mbuh ya. Dengan kondisi negara yang seperti ini ya. Sorry Bapak, saya nggak mau diculik ya sama polisi sama tentara. Ya, tapi peran pentingnya pemuda itu sangat-sangat berimpact. Apalagi pemuda-pemuda sekarang itu udah lebih expert daripada di bawahku pun banyak yang lebih expert. Soalnya nasib bangsa kita ini ditentukan di pundak kita. Asik. Oke teman-teman, itulah yang sudah kita bahas tadi terkait pemuda. Semoga obrolan ngalor ngidul ya. Jangan dimasukkan ke dalam ya boleh. Kalau misalkan ada yang bagus boleh diambil. Kalau misalkan ada yang buruk ya kita mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada yang komen buruk mohon maaf kita report. Kalau ada yang komen buruk kita report. Enggak. Kita enggak report, kita tetap tampung. Terima kritikan, terima masukan, terima saran ya gitu. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa tonton terus kegiatan podcast kita setiap hari Sabtu jam 8 di channel Muhajirin Media. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.